Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli, maka dirikanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, huwal abtaru, dia terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyampaikan tafsir ringkas surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar digolongkan menjadi surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah. Meskipun ada pendapat ulama lain yang mengatakan digolongkan surat Madaniyah atau surat yang turun di Madinah. Asbabul nuzul surat Al-Kautsar, dikisahkan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau duduk-duduk dengan para sahabat. Ketika duduk dengan para sahabat, Rasulullah terantuk. Kepalanya menunduk. Setelahnya kemudian Rasulullah terbangun dari tidur yang pendek tadi atau terantuk tadi. Beliau kemudian menengadahkan wajahnya ke langit dan setelahnya menghadapkan wajahnya kepada para sahabat dan beliau tersenyum. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum?" Kemudian Rasulullah menyampaikan kurang lebih bahwa beliau menerima wahyu surat Al-Kautsar. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Dia meriwayatkan yang riwayatnya sampai kepada Anas bin Malik. Anas menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai makna Al-Kautsar. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di dalam surga. Tanahnya adalah minyak kasturi, artinya sangat harum sekali. Airnya lebih putih daripada air susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Sungai itu didatangi oleh burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Ketika itu kemudian Abu Bakar bertanya atau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya burung itu benar-benar lezat dagingnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku akan memakan dagingnya dan merasakan kelezatannya." Dalam riwayat yang lain diceritakan, Al-Kautsar adalah sebuah sungai telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku. Di dalam surga padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah bejana-bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang. Diusir darinya seseorang hamba. Maka aku berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku." Maka dikatakan, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu." Itu diantara keterangan-keterangan yang menyampaikan tentang pengertian atau makna Al-Kautsar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, maksudnya mu adalah Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maksudnya, keterangannya, sesungguhnya kami telah memberi wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat.
kebaikan di dunia dan akhirat. Di antaranya sungai Al-Kautsar di surga yang kedua tepinya terdapat tenda-tenda yang terbuat dari mutiara yang berlubang dan tanahnya terbuat dari misik. Maka dengan nikmat yang banyak itu, baik nikmat di dunia, Rasulullah SAW menjadi kekasih Allah, hamba pilihan Allah, dan juga diangkatnya menjadi nabi. Begitu juga kelak di akhirat Rasulullah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi nabi-nabi yang lainnya, maka Allah menyampaikan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kemudian Allah menyampaikan fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, karena itu memurnikanlah seluruh syaratmu karena Tuhannya dan sembelihlah sembelihanmu untuknya dan dengan menyebut namanya. Dalam riwayat-riwayat yang kita temukan, Allah ketika menyampaikan fasalli lirabbika wanhar, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk salat, menegakkan salat, dan kita mengetahui bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai kakinya bengkak-bengkak, dan ketika itu sampai Ibunda Aisyah menyampaikan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lelah-lelah melakukan sholat, padahal Allah telah memberi ampun kepadamu?" Maka beliau menyampaikan kurang lebih, "Ya Aisyah, apakah aku tidak berterima kasih kepada Allah? Karena aku ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan kalimat wanhar dan berkorbanlah, dalam tafsir-tafsirnya kita menemukan adalah kurban yang dilaksanakan di Idul Kurban. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang kamu dakwahkan dari petunjuk dan cahaya Allah, maka dialah orang yang jelek, terputus dari kebaikannya. Dalam satu tafsir disampaikan pendapat yang menyampaikan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad dialah orang yang terputus, yaitu bisa diartikan terputus amalnya karena memang mereka terputus di akhirat tidak mendapatkan pahala. Pendapat yang kedua menceritakan ada seorang tokoh kafir Quraisy. Dulu dia ketika disebut nama Rasulullah mengatakan, biarkanlah dia, maksudnya biarkanlah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan. Apabila dia mati, maka terputuslah sebutannya. Ini ada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia menyebut-nyebut kalimat seperti itu. Maksudnya kenapa Rasulullah dikatakan terputus? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup sampai dewasa dan berketurunan, karena semua anak laki-laki Rasulullah meninggal ketika masih kecil. Sehingga ucapan itu keluar dari salah seorang dari tokoh-tokoh kafir Quraisy mengatakan Muhammad sudah terputus karena tidak punya keturunan laki-laki. Karena kita mengetahui nasab itu biasanya menggunakan laki-laki. Ada pendapat lain yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid, sedangkan menurut sahabat Rasul namanya Abbas, beliau berpendapat berkenaan dengan Ka'ab ibnu Ashraf dan sejumlah orang-orang kafir Quraisy.
Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak terbukti karena kemudian Rasulullah SAW beliau masih punya keturunan sampai sekarang, yaitu dari jalurnya Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita dapat dari surat Al-Kautsar? Ketika Allah menyampaikan inna a'tainakal kautsar, kata-kata inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Coba kita renungkan, kalau ayat ini digunakan untuk kita, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai kita ini. Ya, meskipun ayat ini kepada Rasulullah, tapi kemudian kita menjadi pelajaran, wahai kita ini, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Munya adalah kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Nikmat yang banyak. Nikmat apa? Nikmat berupa keimanan, nikmat berupa keislaman, nikmat berupa sehat, nikmat berupa berbagai macam panca indera, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Maka hendaklah ketika diberi nikmat dari Allah, mestinya kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa perintahnya Allah? Salat dan berkorban. Boleh dikatakan, orang yang dia mengakui saya telah bersyukur kepada Allah, telah berterima kasih kepada Allah, maka buktikan dia telah fasalli li rabbika wanhar atau belum. Dia telah menjalankan perintah Allah berupa salat dan pengorbanan atau belum. Jika dia belum melakukan salat, maka dipertanyakan tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dititipi rezeki Allah, dia gunakan untuk berkorban di jalan Allah, maka dia beruntung. Dan jika tidak digunakan pengorbanan rezeki itu untuk Allah, maka dipertanyakan tentang pengorbanan itu. Ini yang kita sampaikan tafsir ringkasnya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bagi kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang pertama digolongkan besok di akhirat menjadi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, yaitu kita diizinkan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan kepada Rasulullah. Yang kedua, jadilah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dengan salat dan berkorban. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.